ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Shalom semuanya. Ya, bersyukur bisa ada di tempat ini lagi. Perkenalkan, nama saya Wimpi. Saya dari Solo. Masih sangat muda. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak Musa, untuk bisa sharing di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa sebentar ya. Berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Tutup membus tempat ini dengan darah Yesus. Kami berdoa biar surga terbuka atas tempat ini. Ada aktivitas malaikatnya turun atas ke tempat ini, membawa berkas-berkas, dan Engkau sendiri akan menerjemahkan kepada setiap kami, Allah Roh Kudus, ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kapasitas hati kami, sesuai dengan level iman kami, sehingga kami menangkap firman-Mu secara utuh, tidak setengah-setengah. Kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa. Kami percaya Kau sudah ada di tempat ini. Biarkan Engkau menunjukkan kepada kami sebuah kebenaran yang harus kami mengerti sore hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pelayanan di rumah doa di Al-Baitul House of Prayer namanya. Kami ada yayasan, namanya Yayasan EHOP Indonesia. 2013 saya waktu itu masih baru awal-awal saya memberi diri untuk saya full time. 2012 saya lulus sekolah, saya kelahiran 94. Dari 2009 saya bertobat, 2012 saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Saya kubur semua mimpi saya, ya. Saya punya banyak mimpi, saya punya cita-cita yang cukup besar waktu itu. Singkat cerita, ketika Tuhan tangkap saya tidak bisa nahan gitu. Saya kepingin melayani Tuhan. Saya tahu resiko ketika saya melayani Tuhan. Saya mendengar cerita dari orang-orang, nanti kalau kamu melayani Tuhan, nanti kamu seperti ini ya. Salah satu ketakutan terbesar adalah nggak ada duit, nggak punya uang dan sebagainya. Saya dari keluarga bukan keluarga kaya, saya dari keluarga yang sangat miskin, di bawah garis kemiskinan. Satu kali 2013 Tuhan memanggil saya untuk saya mulai melangkah mengerjakan rumah doa. Rumah doa namanya Al-Baitul House of Prayer. Waktu itu saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada teman. Saya cuma sama Ko Denny yang dulu mungkin datang ke sini berkhotbah. Saya sama Ko Denny Setiawan itu, saya jalan kita kemana-mana berdua. 2016 kita mulai ketemu dengan teman-teman yang lain untuk kita mulai mengerjakan ini bersama-sama. Saya lahir dari satu pergerakan namanya Fire Generation, pelayanan kepemudaan di kota Solo. Setelah itu kita mulai jalan. 2016 saya mulai running, 2017 saya mulai memberanikan diri untuk kita start. Oke, kita mulai tahun 2017. Di waktu itu ketika saya bukan orang yang pintar nyanyi, saya tidak bisa mahir main musik, berkhotbah seperti ini saya tidak bisa di waktu itu. Saya cuma modal, saya percaya Tuhan aja, gitu Pak. Ditanya, kamu pintar enggak? Saya tidak pintar, teman-teman yang sama saya itu pintar-pintar semua. Ada yang pintar bahasa Inggris, ada yang pintar IT dan sebagainya. Saya tanya sama mereka, kamu mau percaya sama saya?
Awalnya sulit. Kenapa? Yang mimpin sama yang dipimpin lebih pintar yang dipimpin. Tapi waktu itu saya cuma pegang satu, saya cuma mau ngikut Tuhan. Nanti harus gini, nanti harus gini. Enggak, kita berdoa. Tuhan ngomong apa? Kita jalan tanpa uang. Kita jalan. Kita cuma belajar. Dari awal, ketika saya bertobat, Tuhan selalu challenge hidup saya. Mau enggak kamu jadi murid? Jadi murid itu enak enggak, Pak? Enggak enak. Jadi murid itu enggak enak, Pak. Ada tugas, ada kerjaan, ada suruh mengerjakan PR kadang-kadang, ya. Harus ada jam-jamnya, harus ada waktu-waktu sekolah, harus ada waktu belajar. Nanti kalau lulus SD, SMP, kuliah, ada tugas-tugas lagi. Jadi murid enggak enak. Belum kalau kita punya kakak rohani atau bapak rohani di atas kita jadi murid, kita dididik, kita ditegur, tidak enak. Bisa bayangkan yang terjadi dengan murid-murid Yesus waktu itu. Tapi murid itu akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Apa? Contoh orang-orang di atas kita, mereka disertai Tuhan luar biasa. Dan kalau kita percaya, kalau kita mau jadi murid, dimuridkan, kita akan alami apa yang orang-orang di atas kita alami. Berapa banyak orang tidak mau mengalami sesuatu yang tidak enak, pengennya langsung enak gitu. Berapa banyak? Saya mau katakan Bapak Ibu, Saudara di tempat ini semua adalah pemimpin. Amin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Untuk percaya Tuhan, sejauh mana kita mau percaya Tuhan? Itu pertanyaan yang selalu dilontarkan sama saya. Seberapa lama kamu mau ikut Tuhan? Sejauh mana kamu mau ikut Tuhan? Itu pertanyaan yang sampai sekarang saya bergumul. Saya tumbuh dalam pergerakan kepemudaan. Sudah ada banyak orang, ribuan orang yang dulu bersama-sama saya. Nangisnya lebih kenceng, luar biasa, berkarunia luar biasa, bisa lihat malaikat, ngomong-ngomong sama malaikat, doakan orang sakit sembuh. Tapi hari ini dia tidak ada lagi di gereja. Ini bukan tentang oh kita nanti ini, yang itu janji Tuhan. Kalau kita percaya itu akan terjadi, tapi itu hasil akhirnya, itu bonusnya. Janji Tuhan itu bonus. Yang dikejar Tuhan apa? Hati kita. Hari ini saya akan share ini. Kenapa? Karena hati itu adalah sesuatu yang mahal. Ketika hati kita salah, cara mikir kita akan salah. Ketika cara mikir kita salah, kita tidak akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tidak akan mengalami, Bapak Ibu. Tidak akan mengalami. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Pergumulan Bapak Ibu saya tidak tahu. Saya percaya setiap pribadi punya pergumulan. Amin. Selalu ada dua pilihan. Kita mau menang atau kita mau kalah. Betul ya? Kita mau menang atas pergumulan kita, atau kita jadi pecundang, kita kalah melawan pergumulan kita. Berapa banyak orang Kristen yang selalu berputar di situ-situ terus. Loh, itu seperti orang Israel yang dibawa Tuhan muter padang gurun 40 tahun. 40 tahun itu satu generasi loh, Bapak Ibu. Baru setelah 40 tahun masuk tanah perjanjian. Lah kalau kita selalu muter di situ terus, masalah ini nanti ketemu lagi, masalahnya sama lagi. Doakan saya Pak Pendeta, ya.
Kita cari pendeta siapapun, cari nabi, cari apapun lah, orang-orang profetik, kejar, tolong doakan saya, tolong tumpang tangan saya supaya blessing Allah turun. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hamba Tuhan itu cuma alat. Yang memberi blessing itu siapa? Tuhan. Yang memberi berkat itu Tuhan. Yang memberi terobosan itu Tuhan. Yang beri mujizat itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Amin. Hamba Tuhan dipakai untuk apa? Ini loh, ngasih tahu kebenaran. Kebenarannya seperti ini. Mau percaya atau tidak, pilihan kita. Kalau kita percaya, kita diberkati. Kalau enggak, ya sudah, enggak mungkin. Itu aja. Kenapa ada orang yang muter-muter terus dengan hal yang sama? Hari ini waktu saya berdoa, Tuhan saya harus ngomong apa gitu. Saya enggak tahu. Sampai saya tadi berangkat, baru sampai sini saya baru ngerti. Saya akan share tentang ini. Tentang apa? Contoh di Alkitab ternyata ditulis Tuhan. Baik banget ya Tuhan. Dikasih contoh supaya apa? Supaya kita tidak salah mikir gitu. Supaya kita tidak salah langkah. Ini kan Alkitab ini kan buku kuno, ribuan tahun, tapi masih relevan sampai hari ini. Tapi ini masih sangat relevan, sangat berguna sampai hari ini. Kita buka dulu di Matius 16. Kita lari dari sana. Saya sedang belajar, saya sedang bergumul ya, melihat kekristenan hari-hari ini. Saya berdoa, saya ngomong sama teman-teman yang ada di Solo, yang ada di kota-kota yang lain. Kita harus berdoa untuk orang-orang percaya hari-hari ini. Supaya apa? Supaya mereka ngerti, supaya matanya terbuka, supaya nangkap firman Tuhan. Tidak lagi jadi orang Kristen yang istilahnya apa ya, kerdil kerohaniannya. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan jadi orang Kristen, tapi tidak pernah mengalami pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam. Hari ini Bapak Ibu, kita lihat, saya tidak lebih baik dari Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya akan share apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi dengan cerita firman Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 28. Sudah ketemu? Ketemu katakan amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Matius 16 ayat yang ke-21, perikopnya ngomong tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan apa? Dan apa? Syarat-syarat mengikut dia, mengikut Yesus maksudnya. Ada syaratnya ternyata. Ada syaratnya Bapak Ibu. Kita harus belajar syaratnya apa untuk kita ikut Tuhan betulan itu kayak gimana gitu. Ada kualifikasinya ternyata. Nggak sembarangan ternyata. Kalau kita mau dikatakan seorang murid, betul-betul murid, ada loh syaratnya ternyata. Ini perikopnya ditulis jelas kok. Kita baca ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus ngomong sama murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan, banyak penderitaan. Dari siapa? Dari siapa? Tua-tua imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bukan yang lain.
dari lingkup gereja, dari lingkup orang-orang percaya. Bagi Tuhan salah. Dia harus melewati itu. Ada jalan, ada tujuan ilahi, ada destiny yang harus dilalui Yesus, yang harus diselesaikan. Apa? Kayu salib. Tapi Petrus apa? Tidak mau. Dia tidak mau Yesus ngalami itu. Justru dikatakan apa? Iblis. Kalau Tuhan Yesus ngomong itu tidak main-main, Bapak Ibu. Dia ngomong keras, iblis gitu. Ini Petrus, ini murid-muridnya. Jadi bisa dibayangkan, orang yang bersama-sama dengan Yesus saja bisa salah berpikir. Membuktikan apa? Dia kan kepengen nyaman, kepengen sama-sama Yesus terus. Loh, kalau Yesus ditangkap, kalau Yesus disiksa, otomatis apa? Jadi omongan banyak orang kan. Kamu yang ngikut Yesus kan? Buktinya apa? Petrus nyangkal 3 kali, bener ya? Kamu yang sama-sama Yesus ya? Enggak, aku enggak kenal. Ketemu lagi, kamu ya? Oh enggak, aku enggak kenal. 3 kali sebelum ayam berkokok. Jadi ini yang dikerjakan. Coba buka ayat 20. Buka, nanti kita kembali ke sini ya. Buka pasal 20. Hal yang sama, tapi dengan contoh orang yang berbeda. Saya mau menunjukkan bagaimana kita, seorang Kristen ini rawan sekali untuk salah berpikir. Ayat yang ke 20. Matius 20 ayat yang ke-20. Perikop di atasnya. Sebelum perikop di ayat 20 ini pemberitahuan ketiga. Tadi yang pertama toh, sekarang sudah ketiga. Ya. Perikop yang ini di ayat 20 ngomong apa? Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jadi ibu Yakobus dan Yohanes ini datang sama Tuhan dan minta sesuatu. Ini kan kita seringkali, benar ya? Tendensi manusia itu adalah selalu minta sama Tuhan. Benar Pak? Kita kan kalau berdoa minta sesuatu ya Pak ya. Tuhan aku minta ini, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan aku ini loh, Tuhan berkati ini supaya aku ngalami ini. Kita kan minta terus. Bener ya? Bener apa bener? Siapa yang sering kali kalau berdoa selalu minta sama Tuhan angkat tangan? Minta sama Tuhan angkat tangan. Ini kan loh. Ayo kita lihat kalimat berikutnya bagus. Kita lihat. Waktu Yesus tanya apa yang kamu kehendaki, dijawab sama ibunya, berilah perintah. Nah malah nyuruh Yesus kan. Malah nyuruh Tuhan, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk. Tuhan kepengen apa untuk hidup kita? Seringkali kan kita datang bawa kepengenan kita. Tadi loh ayat yang di pasal 16 dikatakan apa? Iblis ngomong sama Petrus kan? Diomongi iblis. Lah kalau kita datang sama Tuhan, kamu tidak tahu hatiku, kamu minta diberkati, iblis kamu gitu kan. Terus gimana perasaan kita? Kalau tiba-tiba Tuhan ngomong di telinga kita dengan jelas, kamu iblis, mateng dong kita, nggak bisa masuk surga kan itu tuh. Loh, ini contoh di Alkitab, saya tidak bikin-bikin, ditulis di Alkitab. Kalau tidak percaya dicoba aja ini ayatnya, atau dihapus saja ayatnya. Ini ditulis Pak. Masalahnya di situ. Pertanyaannya adalah hari-hari ini sikap hati kita itu seperti apa? Waktu datang sama Tuhan, datang pas butuh tok, berdoa waktu butuh Tuhan, minta berkat waktu sudah diberkati lupa sama Tuhan. Loh banyak yang seperti itu, banyak.
Atau setiap hari pengen tanya Tuhan, Tuhan kepengen apa? Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, masuk di kamar, kita duduk diam, kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab, satu ayat demi satu ayat, satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan kepengen apa? Kok ayat ini merema di hati saya? Tuhan itu kepengen apa? Kan harusnya seperti itu. Kan harusnya seperti itu. Kita kepengen ngerti hati Tuhan. Jangankan kita, para murid ini itu aja memikiri hidupnya sendiri, egois. Apalagi kita. Tapi lihat, ketika para murid sudah diubahkan Tuhan, yang terjadi apa? Petrus bangkit, dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus jalan, bayangannya menyembuhkan orang tanpa tumpang tangan. Mujizat terjadi. Mujizat mengikuti Petrus. Hal supranatural itu sudah biasa. Kita punya tagline, miracle is usual. Mujizat itu biasa bagi orang percaya. Kalau Bapak Ibu ke gereja atau ke persekutuan cari mujizat, saya mau kasih tahu mulai sekarang, kita bukan orang Kristen. Kau tidak kenal Tuhan. Kalau kita datang sama Tuhan cari mujizat, saya mau kasih tahu ya, tidak usah ke gereja, tidak usah ke persekutuan. Tidak ada bedanya kita ke dukun. Bener ya Pak? Bener ya? Tidak ada bedanya. Ke dukun minta apa? Kelimpahan, kenyamanan, bener ya? Kesehatan. Setelah itu pergi, tidak ke dukun lagi kan? Kalau sudah dapat, apa begitu? Kita orang Kristen, loh sorry Gusti, maaf ya, saya harus ngomong apa adanya. Bukan gitu orang Kristen. Pola pikirnya harus diubah dulu. Enggak gitu. Ini jelas firman Tuhan ngomong, penderitaan yang harus Yesus alami, Bapak Ibu. Enggak main-main. Untuk apa? Untuk hidup-hidupnya para murid itu. Tapi ketika Yesus sudah melewati penderitaan, dia mati di kayu salib, dia dibangkitkan, dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Yang terjadi apa? Murid-murid ini luar biasa. Nangkep ya? Murid-murid ini jadi pribadi yang luar biasa. Nggak main-main lagi. Nggak main-main. Ini yang harus kita kejar sebagai orang Kristen. Kata Kristen itu artinya apa tuh? Di Kisah Para Rasul 11 dikatakan, Kristen itu adalah awalnya apa? Ejekan untuk orang-orang yang ikuti Yesus, yang percaya sama Yesus zaman dulu. Kristianos itu sebuah ejekan. Ini pengikut Yesus, pengikut Yesus. Untuk pertama kalinya orang-orang di Antioquia disebut Kristen adalah orang yang mengikut Tuhan, jadi murid. Itu. Jadi bukan cuma manasi kursi gereja, bukan cuma manasi kursi tempat ini, tempat persekutuan ini, rumah doa ini, enggak. Benar-benar kita ngikut Tuhan. Kita kepengen ngerti, Pak, hati Tuhan apa tuh Pak untuk keluarga Bapak sebenarnya. Waktu saya ngikut Tuhan, waktu saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, semua keluarga marah sama saya. Jelas, saya anak pertama, keluarga saya tidak punya apa-apa, kepinginnya anaknya kerja, sukses. Ya tahu Bu, ya tahu Bu, kepinginnya sukses, punya banyak uang, keluarganya diberkati, tidak terlilit utang sana sini, gitu kan. Lu jangan dipikir keluarga saya tidak terlilit utang. Wah, setiap hari debt collector datang, Pak Plecek datang ke rumah gitu. Tapi saya belajar, saya ngomong Tuhan yang panggil, Tuhan yang sertai, Tuhan yang cukupkan dan Tuhan selesaikan. Ini saya mengerjakan panggilan Tuhan, saya minta tanda. Saya datang Pak, ketemu orang tuanya, datang ke Kalimantan, saya ketemu, ditanya kerja apa, penghasilan berapa, keluarga seperti apa Pak? Pusing Pak.
Saya ngomong, saya hamba Tuhan Bu. Sambil keringat dingin, saya salaman sambil gemetar. Saya hamba Tuhan Bu. Tapi habis itu tidak bisa ngomong lagi. Sudah ngerti. Saya pulang, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan 2018 saya minta tanda. Saya sudah mau mundur karena bapak rohani saya ngajari gini, kamu ketemu orang tuanya, kalau ditolak biarkan selesai, kalau diterima kamu berdoa sama Tuhan. Tidak ada pilihan, pilihannya sulit semua. Tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau, kuning. Hati-hati. Saya masuk kamar, tak tinggal saya berangkat ke Jakarta. Saya ngomong sama Tuhan, saya minta tanda Pak, saya tidak punya rumah. Setiap tahun kontrak keliling dan sebagainya, kita selalu kekurangan. Saya minta tanda yang paling sulit dalam hidup saya. Apa? Orang tua saya selalu kepingin rumah, pengen punya rumah walaupun kecil, tidak besar-besar banget, kecil aja, tapi milik sendiri. Saya masuk, saya di Jakarta waktu itu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya minta tanda, saya minta rumah. 2 hari berikutnya ada orang telepon saya, anak rohani saya masih kuliah, aku mau belajar investasi. Oke, belajar aja. Apa? Mau ini, mau bisnis, mau apa? Enggak, properti. Ya udah, silahkan, itu uang-uangmu sendiri. Yang penting jangan lupa kamu berdoa, tanya Tuhan, itu dari Tuhan apa kepenginanmu sendiri. Udah tak DP kok. Loh, iya enggak berdoa. Udah tak DP, 1 jam kemudian telepon lagi. Ya wes gini aja, buat kamu aja, tak kasih. Loh, kasih gimana? Kasih DP-nya aja. Kurang ajar, ngasih rumah DP-nya aja. Nyicilnya ya kita mencicil loh Pak. Hamba Tuhan jangan dipikir saya digaji besar, enggak. 1 dinar 1 hari. Gaji enggak tentu Pak. Saya bukan pengkhotbah, dan saya enggak cari makan dari mimbar-mimbar, enggak. Kerjaan saya Pak, berdoa setiap hari Pak. Masuk kamar berdoa, pelayanan kemana Tuhan suruh, bukan menerima tapi malah memberi. Kadang-kadang satu kali saya ditelepon, anak ini telepon lagi ngomong, dah separuh tak bayar, cuma des, oke selesai. Saya masuk kamar, saya berdoa lagi, Tuhan terima kasih. PR saya yang berikutnya, saya hubungi developer. Ini syaratnya harus 3 bulan slip gaji minimal sekian juta. Saya tidak ada gaji Bu, terus gimana? Ini kan hal yang paling sulit Bu. Pak, saya telepon, saya tanya solusi ini gimana? Udah gampang gitu. Kamu tinggal minta aja sama bendahara yayasan mengeluarkan slip gaji sekian gini. Saya ngomong, Pak, saya ini hamba Tuhan, saya tidak mau manipulasi. Saya ngomong sama developer, orang Hindu, Pak, saya hamba Tuhan, saya tidak bisa manipulasi. Kalau Bapak mau terima, saya tanda tangan akad, tunggu 3 bulan lagi. Saya berdoa lagi, saya tangis-tangis sama Tuhan. Tuhan, ini sulit. Seolah-olah secara manusia gampang apa? Tinggal tanda tangan dibikinkan selesai. Tapi tidak legal di mata Tuhan. Tidak legal. Lah ini loh Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan buka jalan. Tapi untuk masuk itu kita harus tanya lagi, Tuhan caranya gimana? Ini loh, kalau kita mau ngalami jadi murid, kita kepengen ngerti hatinya Tuhan, itu kita harus hati-hati. Setiap hari itu harus tanya Tuhan. Jadi sulit apa? Kita jadi orang Kristen kan jadi sulit. Kita harus ngikut Tuhan. Tuhan caranya kayak apa? Tuhan caranya kayak apa? Tuhan caranya kayak apa? Tapi memang harus gitu. Supaya apa? Kita mengalami pengalaman setiap hari sama Tuhan. Kerohanian kita bertumbuh setiap hari. Kalau enggak, kita cuma dengar, oh orang itu ngalami Tuhan, oh orang itu ngalami Tuhan. Pada akhirnya apa? Kita cuma selalu ngejar hamba Tuhan yang ngalami luar biasa itu. Pak, doakan saya kepingin ngalami kayak Bapak. Bayar harganya gitu, Bapak Ibu. Kita harus berani membayar harga untuk ngikut Tuhan. Nanti kita lanjutkan.
Saya mau kesaksian ini dulu. Saya jalan, diselesaikan Tuhan dengan cara ajaib. Ada orang-orang yang disuruh Tuhan naburi hidup saya tanpa saya cerita saya butuh uang. Secara supranatural. Sebelum kejadian itu 2019 awal tahun, ada orang yang mau ngasih saya rumah cash, Pak. Ketika saya berdoa itu nggak ditolong dia susah kan gitu. Kalau ditolong Tuhan juga susah gitu. Hidup kita itu jangan membuat Tuhan serba susah. Mau nolong kita dia nggak bisa. Kenapa? Karena hidup kita ya seperti itu. Kalau nggak ditolong dia juga kasihan sama kita. Kita anaknya, Pak. Gitu ya, Pak ya? Bu ya. Jadi susah loh. Akhirnya apa? Ya kita mengalami gitu terus. Muter lagi. Kenapa? Kita sendiri yang bermasalah. Firman Tuhan ngomong apa? Kita lanjut dulu di Matius 16. Setelah itu saya lanjutkan ceritanya. Matius 16 ayat yang ke 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, yang memperolehnya. Ini yang ditulis firman Tuhan. Kalau kita kepingin menyelamatkan nyawa kita, justru kita kehilangan. Kalau kita kepingin nyaman, justru kita tidak akan dapat damai sejahtera itu. Tapi kalau kita mau kehilangan nyawa kita bagi Tuhan, mau kehilangan kenyamanan kita bagi Tuhan, justru kita dapat damai sejahtera itu. Itu prinsip yang bertolak belakang dengan dunia. Loh, itu prinsip yang bertolak belakang. Firman Tuhan itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dunia. Kamu mempertahankan nyawa, kamu justru kehilangan. Kalau kamu mau kehilangan nyawamu bagi Tuhan, kamu justru akan mendapat kehidupan. Kan aneh. Sama. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Ikut aku itu baru terakhir gitu. Jadi apa? Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Tuhan. Itu murid. Dalam terjemahan di ayat yang sama, dalam terjemahan bahasa Indonesia firman Allah yang hidup, terjemahan lain dikatakan apa? Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus mengesampingkan kesenangan pribadi, memikul salib, baru mengikut Tuhan. Mengesampingkan kesenangan pribadi, kenyamanan. Apa yang membuat Bapak Ibu nyaman hari-hari ini? Mau berdoa enggak lah, aku masih mau nonton sinetron. Mau berdoa walaupun Yesus mati untuk mereka. Nangkep itu? Saya tantang Bapak Ibu di tempat ini, ayo kesampingkan kesenangan kita, kenyamanan kita. Enak enggak? Enak enggak Bapak Ibu? Meletakkan itu. Enak enggak? Enggak enak. Saya dipikir enak enggak? Waktu saya lanjut ya, ketika semua sudah selesai, rumah selesai, tanda kedua Tuhan ngomong sama saya, setelah kamu nikah, saya sudah nyaman di Solo, pelayanan ada, kantor yayasan ada, semua sudah ada. Tiba-tiba Tuhan ngomong, nanti kamu tinggal di Semarang. Wah, pusing. Pusing Pak, karena harus bolak-balik Solo kan berarti, karena kantor pusatnya di Solo. Satu kali kan pacar saya tinggal di Semarang, kita pulang balik naik motor masih kuat Pak. Satu kali saya sakit, saya harus ngurus sesuatu di Semarang, rasanya ternyata tidak enak gitu. Saya harus nempuh perjalanan 4 jam, biasanya cuma 2 jam, ini 2 kali lipat. Kenapa tidak bisa ngebut? Badan tidak enak, ngantuknya minta ampun. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya itu minta mobil untuk bisa pulang pergi. Kalau memang Tuhan suruh saya ke Semarang, saya tidak mau kredit mobil. Saya minta sama Tuhan.
Nggak lama Bapak Ibu, 3 bulan saya ditelepon orang, Bibi, kamu bisa nyetir enggak? Enggak, itu kamu harus belajar, nanti kita harus belajar, pokoknya tahun depan mobilnya datang. Garasi ukuran berapa? Pokoknya dipaskan ya. Kalau kecil enggak apa-apa, kecil aja, beli yang kecil gitu, enggak apa-apa, untuk mobil keluarga. Percaya atau tidak Bapak Ibu, mobil Brio datang baru dari dealer, untuk masukkan ke garasi aja kita minta tolong orang dealernya, Mas tolong masukin sekalian ya, kita nggak bisa nyetir semua. Mobil nganggur 1 bulan lebih, baru setelah itu kita bisa nyetir. Waktu mau nikah ini, nyiapin nikah, saya bukan dari keluarga yang punya, saya tidak punya tabungan banyak Bapak Ibu. Saya takut sekali, jujur, awal-awal tahun saya takut sekali, Tuhan nanti gimana, Tuhan nanti gimana. Satu kali saya ngomong, Tuhan ya wis, aku mau belajar. Ayat ini merema sekali di hati saya. Kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri, pikul salib, bariku Tuhan. Ada Pak? Tidak. Kita ada acara di Jogja, ngundang semua keluarga dari Indonesia, dari bangsa-bangsa. Satu kali Bapak rohani saya, dia dari doa pagi, kita doa pagi habis perjamuan kudus, tiba-tiba dia ngomong, dulu kita nabur untuk Tuhan itu gampang sekali, kita kosongkan dompet, kita kosongkan ATM itu gampang sekali. Sekarang sulit. Waktu mau nabur ingat susu anak, waktu mau nabur ingat tagihan listrik, waktu mau nabur ingat tagihan air dan sebagainya. Kalau dikasih uang kurang beberapa bulan, gimana Pak? Kurangnya ratusan juta. Terus gimana? Orang tuanya calon saya kan nggak mungkin bantu. Namanya cowok, pestanya di Solo, mereka kan cuma lihat ini orang serius enggak, kan gitu. Keluarga Chinese, saya nggak pikir 2 kali. Saya maju, saya buka dompet, saya taruh ATM saya balik duduk. Saya kasih pin, setelah itu tak kasih pinnya, ambilin uangnya semua punya aku, tak kasih sama Tuhan. Selesai Bu, tidak ada yang terjadi, apapun tidak ada terjadi Pak. Bulan Juli awal, tiba-tiba ada orang-orang yang disuruh Tuhan datang ke Jogja cuma untuk ketemu saya. Mimpi, tak kasih tahu sini. Dia ngasih amplop tebel segini. Ini mimpi untuk pelayanan. Waktu itu kita bikin gathering Pak, konferensi, habisnya 0,5 miliar. Ini ya untuk pelayanan ya. Terus bagian saya dikasih cuma tipis sekali, amplop merah itu loh Pak, tipis. Loh, saya pegang, ini kok tebel, ini kok tipis gitu kan. Terus dari belakang dia ngomong, jangan ketuker. Dia telepon lagi, jangan ketuker. Tapi di hati Ibu, Tuhan ini kok yang tebel kok bukan untuk saya, untuk saya kok yang tipis. Saya pikirkan, oh ya paling ya dikit gitu. Begitu saya pulang, saya kasih ke bendahara, saya keluar, saya ke kamar mandi, tak pegangi terus. Saya sudah ngomong sama Vita, ini loh ada orang yang ngasih, tapi jangan kamu pegang, tak pegang dulu. Saya ke kamar mandi, tak buka. Saya kaget. Kenapa? Karena batangan emas. Nilainya lebih besar dari amplop yang segini tadi. Tidak sampai situ. Ada orang cuma disuruh Tuhan tanya sama saya. Saya berkali-kali ditanyain, kamu harus bikin cincin nikah, emas keburu naik. Calon mama mertua saya selalu telepon, bikin no. Iya nanti. Setiap kali telepon saya bilang nanti, kenapa? Nggak ada uang. Uangnya sudah dikasih sama Tuhan. Tiba-tiba ada orang Surabaya cuma disuruh Tuhan, bibi sini no. Sepasang suami istri. Aku disuruh Tuhan itu. Awalnya dia cuma ngomong, terima kasih ya untuk ketaatanmu. Awalnya mereka cuma ngomong gitu. Ngomong apa kamu? Taat di mana gitu. Enggak, pokoknya aku tergerak ngomong terima kasih sama kamu.
Sekarang kami digerakkan Tuhan, tanya sama kamu, kamu punya cincin nikah enggak? Saya ngomong, saya enggak punya. Saya punya cincin ini, harga 10.000. Enggak Pak, kayak ini harganya 10.000. Cuma dalam bentuk dolar, $1 gitu. $1 Singapura. Ini dari Singapura, yang ngasih orang Singapura. Harga 10.000. Saya cuma punya ini. Oke, saya disuruh Tuhan ngasih kamu cincin. Dan beberapa waktu lalu ada orang yang ngasih emas lagi. Ketemu lagi ada orang yang ngasih emas saya. Bukan waktu nih sama teman-teman, nanti kalau kamu masuk tak jenguk, tak kirimi makanan ya. Malah dibikin bercandaan sama teman-teman saya. Kita anak-anak muda semua kurang ajar semua. Ya wis, tanda tangan. Percaya atau tidak? Orang disuruh Tuhan itu mengalir, tidak pernah kering. Bahkan kita surplus puluhan juta. Bukan apa-apa, ketaatan demi ketaatan itu. Kalau mau jadi murid, kita harus selalu kepengen ngerti Tuhan pengen apa untuk saya. Jangan kita datang dan kita ngomong, Tuhan aku kepengen ini loh. Enggak, kebalik. Dibalik mulai sekarang Bapak Ibu. Tuhan aku pengen, Tuhan lakukan apa ya untuk aku. Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Pikul salib, mulai bayar harganya. Bayar, tidak ada yang gratis Bapak Ibu ke Tuhan. Keselamatan itu gratis, iya, Yesus yang bayar. Saya mau katakan lebih mudah kita mati untuk Tuhan daripada kita hidup untuk Tuhan. Kita mati sebagai orang Kristen aja, kita sudah mati untuk Tuhan kok. Benar ya? Kita tidak meninggalkan iman aja, kita sudah mati untuk Tuhan. Tapi yang lebih sulit adalah apa? Hidup untuk Tuhan. Berani tidak kita bayar harga, bebean hidup kita sama Tuhan. Bu, Pak, untuk ikut Tuhan. Ayo saya tantang ini. Berani tidak bebean hidup kita? Mas lah, nanti anakku gimana? Nanti keluargaku gimana? Nanti ini gimana? Nanti bisnisku gimana? Nanti ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tergantung level iman kita. Petrus itu, waktu dia jalan di atas air, waktu dia melangkahkan kakinya, bisa enggak jalan di atas air? Dia jalan loh. Tapi begitu mulai khawatir, dia tenggelam. Kuncinya bukan yang lain, di hati. Sejauh mana bayar harga kita untuk ikut Tuhan, sejauh itu Tuhan menyertai kita. Saya berdoa Bapak Ibu di tempat ini mulai ngalami. Saya tidak minta supaya Bapak Ibu diberkati, saya tidak minta. Selalu setiap kali saya berdoa, saya selalu kepengen apa? Saya berdoa supaya Bapak Ibu diproses. Sekarang saya diundang, ini ada flyernya. Dinub hamba Tuhan yang penuh karunia nubuatan dan penglihatan. Saya ketawa-ketawa flyer yang dibikin kaum Musa ini. Langsung otomatis di pikiran kita kan, oh ini orang luar biasa, nanti dimintakan nubuatan ya. Sekarang saya berdoa satu-satu, nanti saya doakan supaya Bapak Ibu diproses. Mau? Ayo, mau? Loh, saya serius. Wah mateng ini, saya salah datang ibadah di minggu ini. Waduh, saya salah datang ini. Kalau gitu saya tidak kesini. Kebetulan Bapak Ibu. Kenapa? Justru proses itu yang membuat kita semakin kenal Tuhan. Orang lebih suka hasil akhirnya, pengennya diberkatinya, tapi Tuhan lebih suka apa? Prosesnya. Waktu kita kejepit, waktu kita tidak ada jalan, kita teriak sama Tuhan. Tuhan suka itu. Kenapa? Karena dia bisa datang sama kita. Anakku sini loh, kamu itu tak tunggu lama sekali, tidak datang. Tak kasih no proses, kapok rak sekarang. Tapi sama ngomong, jangan sampai kita ngalami itu dulu, baru kita cari Tuhan, kita lari sama Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, kalau engkau percaya,
kita akan mengalami hal-hal luar biasa. Ayat terakhir di Lukas 14 kita baca dulu. Poin saya yang terakhir di Lukas 14 ayat yang ke-33. Sudah ketemu katakan amin. Sudah ketemu katakan amin. Lukas 14 ayat yang ke-33, beginilah firman Tuhan. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi apa? Murid. Tes. Tes. Oke. Terus bandar. Ya. Ini kalimat ini bagus sekali. Demikian juga tiap-tiap orang yang tidak apa? Melepaskan dirinya dari apa? Segala miliknya. Kadang-kadang apa yang kita miliki itu jadi berhala kita. Misal contoh HP, simpel aja. Bangun tidur yang kita cari apa? HP. Ayo. Ya toh, itu sederhana. Nanti kita buka chat pagi-pagi, yang ngechat siapa, yang buka ini siapa. Kalau kita ada masalah lari kemana juga kita cek apa yang melekat dengan kita. Itu jadi berhala. Kita punya mobil, kita punya harta, kita punya ini, isi hati kita cuma khawatir nanti ini gimana ya, nanti ini gimana. Itu berhala di hidup kita. Nggak bisa kita jadi murid. Amin. Jadi orang Kristen jangan cuma ngikut Bapak Ibu. Jadilah murid. Jadilah seperti Yesus. Kita dimuridkan itu supaya kita apa? Supaya kita serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Supaya kita mengenal Tuhan. Ini ayat bagus sekali. Dalam terjemahan dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Saya langsung artikan aja. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, The Passion Translation, itu ngomong apa? Setiap orang yang tidak meletakkan, menyerahkan semua miliknya, menyerahkan, melepaskan sama menyerahkan. Melepaskan itu gini, logika saya. Kalau ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, adalah tak relakan, tak lepaskan. Kita mau kasih enggak? Gitu. Bisa enggak tiba-tiba Tuhan ngomong, taburin mobilmu, taburin emasmu tuh yang diberangkas. Bisa? Bisa Pak? Mau? Loh, saya ini ngomong gini, saya ketawa-ketawa. Dan dipikir saya enggak ngalami, saya ngalami Bapak Ibu. Suruh lepas ini, suruh lepas ini, suruh lepas ini, suruh serahkan ini, suruh serahkan ini. Saya belajar untuk sabar. Kemarin saya ketemu sama satu teman Surabaya. Dia cerita sama saya, Wibi, saya mau cerita. Beberapa waktu yang lalu dia ngomong sama saya, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, dia ngomong, Wibi, tolong bantu doakan ya. Ini kalau Tuhan suruh saya jual rumah, pasangan muda, Tuhan suruh saya jual rumah itu untuk saya berikan ke orang yang, ke orang ini, ke orang ini. Selebihnya Tuhan suruh kami bikin base camp, marketplace, bikin coffee shop, sisanya untuk ditabur. Masih ada sisa untuk beli mobil, tapi Tuhan suruh saya jual.
tolong doakan ini dari Tuhan atau enggak. Saya cuma ngomong sederhana, dan nggak usah ngomong doa, nggak usah mikir 2 kali, kasih aja sama Tuhan. Dikasih Bapak Ibu, dijual. Sekarang dia bingung, nggak punya rumah, dikasih sama pendoa di Surabaya yang tinggal di mana? Australia, Burut Yulia. Kalau Bapak Ibu tahu Surabaya berdoa, tokoh utama di belakangnya Burut Yulia, hubungi keluarga ini, dikasih rumah awalnya. Tiba-tiba bulan lalu Burut pulang, akan bolak-balik Australia, Surabaya, rumahnya diminta. Dia bingung lagi, nggak punya rumah. Kenapa? Sudah dikasih sama Tuhan, Pak. Dia bingung lagi. Tanya Tuhan dulu. Serahno semua sama Tuhan. Tuhan, kayaknya gampang kan ngomong serahno sama Tuhan. Yang jalan ini kan kemut-kemut di hati, di otak pusing sekali gitu kan. Migrain tiap hari bisa-bisa. Nggak punya rumah, masih muda, teman-temannya sudah sukses semua, sudah kaya-kaya semua, mereka masih berjuang. Tiba-tiba Bapak Ibu, kemarin ketemu di Semarang, Bibi doakan ya, kita ini bingung. Loh kenapa lagi? Ini ada orang yang mau ngasih kunci rumah, sekalian sertifikatnya sama saya. Kita ini bingung, ini kehendak Tuhan apa bukan? Ya kan sulit toh, Bapak Ibu. Mau dikasih aja, tanya Tuhan, Tuhan ini benar Tuhan enggak? Kalau kita, wah sini ya, pikiran manusia kan gitu. Oke, sini kasih semua sekarang sertifikat terima, sini, pokoknya diterima dulu. Kalau dia belajar dari awal, tanya Tuhan. Bahkan ketika mau diberkati pun tanya Tuhan, Tuhan ini Tuhan atau bukan? Sampai sebegitu dalamnya mereka mencintai Tuhan, kepingin ngerti kehendak Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, saya akhiri, saya minta pemain musik maju ke depan.